من عدم الصلاة على المغترف القدم مصطفى بلغ اغفر لنا ما مضى أبينا الأمير النائب فلا أحد نفر في قول لا منه ولا نعمير أبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اليوم قاس واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dibuka halaman 54. Hadisnya yang ke-437 tentang baiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin sayyidina ghurran muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wa bis sanadil muntasiri ilal imamil muhaddisi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bin daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'ah wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'nu bi buhtanin tabtarunahu baina aidikum wa arjulikum wa la ta'su fil ma'ruf faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min zalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratu lahu wa tahuru wa min asabi zalika syai'an summa sarahullahu ilallahi insya'ah apa anhu wa insya'ah aqabahu.
Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sidang taklim Masjid Jami'at Taqwa yang dirahmati Allah. Ini ada kaitannya dengan satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayat surah An-Naml ayat 58, perkara yang menyangkut orang-orang jahiliyah. Di zaman jahiliyah ketika lahir anak laki-laki itu diurus bahagia dan bergembira. Kemudian ketika lahir anak perempuan, orang-orang jahiliyah yang disebut dengan Bani Sa'ad saat itu di kota Madinah. Mereka ketika anaknya lahir, kemudian kabarnya perempuan, langsung dia punya muka masem. Dia punya muka merengut. Gak seneng. Karena pengennya anak laki-laki. Apa katanya ketika lahir anak perempuan, ini bakal bikin malu dan memalukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat di mana surah An-Naml, wa idza busyira ahadukum bil unsa ya dhalla wajhahu muswaddat wa huwa kazib. Itulah orang-orang jahiliyah ketika diberikan satu kabar gembira di mana mereka istrinya lahir. Pas istrinya lahir kabarnya anaknya perempuan. Maka dhalla wajhuh muswaddat, mukanya mulai merengut, mulai japluk, kagak seneng, sampai mukanya kayak hitam gitu. Yang dimaksud muswaddat di sini merengut. Wa huwa kazim, mereka sangat murka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ada kaitan dengan hadis yang seperti ini. Rasulullah sampaikan, kemudian wa yatawara min su'i ma busyira bihi ayyumsika ala haunin am yadussuhu fit-turab ala sa'a ma yahkumun. Kemudian orang itu ketika anaknya lahir perempuan, itu enggak diomongin sama orang. Enggak diberitain. Karena apa? Karena begitu malu mereka. Malu mereka. Karena kedatangan tamu, anaknya itu perempuan, bahkan tidak dikasih tahu. Bahkan mereka berencana apa? Mereka akan berencana, ma busyira bihi ini ayyumsik, apakah mereka akan urus anaknya? Apakah mereka akan tanam hidup-hidup anaknya? Ini riwayat diterangkan bahwa di saat itu orang-orang Bani Sa'ad di Madinah. Maka Rasulullah bersabda yang ada kaitannya dengan ini. Ini namanya bayyi'uni. Ini bukan sekedar insya Allah. Ketika Rasulullah mengatakan bayyi'uni, bai'at kepadaku. Janji. Tidak sekedar janji, tapi harus dibaiat. Berjanji kepadaku, alla tusyriku billah syai'ah. Yang pertama, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Jangan sekali menyekutukan Allah, sebab termasuk dosa besar, dan dosa inilah yang paling luar biasa, dan Allah tidak akan berikan ampunan kepada orang yang syirik kepada Allah. Sehingga orang itu bertobat kepada Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik seseorang sebelum ia bertobat dengan taubatan nasuha. La yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa manusia
Dan yang tidak diampuni adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala tusriku. Ya. Wala tusriku. Syaraka. Artinya pencurian. Jangan kau mencuri. Pengertiannya, ya, mencuri itu artinya jangan kau ambil harta. Jangan kau ambil harta. Pak, tolong diperhatikan, Pak. Ya. Enggak usah ngobrol dulu, ya. Tolong diperhatikan ini. Jangan ngobrol. Ya. Fokus. Wala tusriku, jangan kau mencuri. Mencuri pengertiannya jangan kau ambil harta selain hakmu. Ya, kalau bukan punya kita jangan diambil. Kalau memang punya kita, nggak usah pakai kita ambil juga datang. Namanya tusriku. Ya. Mencuri. Zaman Rasulullah, ya, menurut aturan Islam, ketika orang mencuri, faqta'u aidiyahu, dipotong tangannya. Ya. Ya, maka satu ketika Siti Fatimah, ya, bersama Rasulullah, apa kata beliau, kalau seandainya memang bukti Fatimah yang mencuri, ya, maka akan aku potong tangannya. Karena di sana hukumnya Islam. Ya, kalau di sini, ya, enggak dipotong tangannya. Malah kalau mencuri, ya, diayun-ayun dulu. Ada praduga tak bersalah, ada pra-peradilan, ada segala macam. Kalau di Indonesia, ya, kalau menurut aturan Islam tidak seperti itu. Ini wala tusriku, jangan kau mencuri. Wala taznu, dan kau berzina. Apa sebabnya ini turun? Apa sebabnya ini Rasulullah sampaikan? Orang-orang Bani Sa'ad di Madinah, ketika mereka berkeluarga, tidak diberikan keturunan, kemudian mereka selingkuh supaya mendapat keturunan. Ya, supaya dapat keturunan. Kenapa? Karena kalau tidak dapat keturunan, suaminya tinggalkan dia. Jadi hal ini terjadi di zaman Rasulullah seperti itu. Orang-orang kalau berkeluarga nikah nggak punya anak, dia selingkuh. Supaya apa? Supaya punya anak. Sebab kalau nggak punya anak, ditinggal sama suaminya. Nah, makanya Rasulullah SAW, wala taznu. Ya, jangan kau berzina. Dari dulu sudah ada itu. Ya. Kemudian jangankan yang namanya zina, sampai Allah kata dekatkan, wala taqrabuz zina. Jangan kau dekatkan. Dekat belum tentu melakukan. Ya. Wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina namanya, supaya orang-orang jahiliyah dulu takut ketinggalan, takut dilepas sama suaminya, ya, mereka itu zina. Yang namanya, ya, buhtanun. Namanya buhtanun namanya. Anak-anak yang boleh dapat hasil zina namanya buhtanun. Ya. Kemudian apa? Wala taqtulu auladakum, dan jangan kau bunuh anak-anak kamu. Kenapa pada waktu itu, ya, perempuan-perempuan yang lahir, anak perempuan yang lahir, ya, itu dibunuh, ditanam hidup-hidup, dipendem hidup-hidup. Kalau bahasa kita dikuburin hidup-hidup. Tadi ayatnya
Orang-orang jahiliyah, orang-orang Bani Sa'ad ketika istrinya lahir perempuan, udah langsung manyun, langsung murka, langsung marah. Bahkan mereka pendem hidup-hidup dia punya anak. Makanya Rasulullah SAW, wala taqtulu auladakum, jangan kau bunuh anak-anak kalian. Ya, auladakum, wala ta'tu bi buhtanin, dan jangan kau datangkan sesuatu ya dengan apa? Dengan sebab buhtan. Ya, buhtan artinya hal-hal yang dilakukan ya tabtaruna baina aidikum wa arjulikum, dan jangan kamu lakukan sesuatu yang merugikan orang lain, aidikum wa arjulikum. Yang dimaksud adalah aidikum wa arjulikum, ketika kamu melaksanakan sesuatu itu harus sinkron. Ya. Harus sinkron. Karena pada waktu itu banyak ya yaminul kazib. Orang yang melakukan saksi-saksi palsu. Jadi saksi palsu termasuk dosa besar. Ya. Ini tidak cukup dengan astaghfirullahalazim. Harus taubatan, yang namanya taubatan nasuha. Jadi itulah Rasulullah sampaikan pada waktu itu, ya. Wala ta'su bil ma'ruf, dan jangan kamu berbuat keburukan, janganlah kamu berbuat maksiat di dalam kebajikan. Artinya apa? Ya. Wala taktumul haqqa bil batil. Jangan dicampur baurkan. Yang namanya ta'su bil ma'ruf itu ketika orang melakukan kebaikan, tapi di balik kebaikan itu ada sesuatu yang ada tujuannya. Tampangnya baik, ucapannya baik, perilakunya baik, tapi di belakang tidak baik. Ini yang dimaksud wala ta'su fil ma'ruf. Ya. Kayaknya sih baik. Kelihatannya sih baik. Bahasanya sih baik. Tapi di balik itu ada udang di balik bakul. Ada udang di balik batu, artinya punya niat yang tidak lurus. Ini yang dimaksud ya oleh Rasulullah, wala ta'su bil ma'ruf. Jangan sekali-kali ya itu. Kemudian beliau juga kasih kabar gembira. Apa kata beliau? Faman wa faminkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang menunaikan, menjauhkan dari perkara-perkara tadi, tusriku syai'a, tusriku, taznu, wala taqtulu, wala ta'nu, ya ta'tu bi buhtanin. Apa kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, paman wafa minkum, siapa orang yang menunaikan ya janjinya, tidak melaksanakan apa yang tadi dilarang termasuk dosa besar, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man asaba min zalika syai'an fa'uqibah, ya, fa'uqiba bihi fid dunya bahwa kafarah wa zuhur. Dan barang siapa yang melanggar, barang siapa yang melakukan apa yang sudah dilarang oleh Rasulullah tadi, maka Allah Subhanahu wa taala ya, wa man asaba min zalika syai'an fa uqubah fid dunya wa huwa kafarah. Maka dosa-dosa itu tidak dinampakkan. Ya. Tidak dinampakkan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup
Enggak langsung. Ya. Makanya apa yang dilakukan itu fid dunya kafarah. Maka dunia ini akan diberikan sanksi, namun tidak lahu baginya wazuhuruh. Ya. Kemudian waman asaba min zalika syai'an summa satarallahu ila insa'ah. Apa anhu. Kemudian Bapak Saudara, apa yang ia lakukan Allah tutupi kalau dosa besar itu. Artinya apa? Perkaranya urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang penting kita ngerti mana yang namanya dosa besar, mana yang namanya dosa kecil. Kalau ini harus dengan perkara-perkara yang memang harus taubatan nasuha. Dan semuanya ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti Allah mau berikan sanksi di urusan di dunia? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan tutup persoalan-persoalan ini? Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dosa-dosa yang mana? Dosa-dosa syirik. Ya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyekutukan Allah, ada sesuatu embel-embel yang mengatakan sesuatu itu bukan dari Allah. Karena ya, kalau enggak saya kerja, saya enggak makan. Kalau enggak saya dagang, saya enggak makan. Nah, ini bahasa yang seperti ini harus dihilangkan. Kenapa? Karena namanya kerja itu adalah usaha saja. Namanya ya kasbul ma'isyah. Ya, kasbul ma'isyah artinya usaha untuk menjalani hidup. Berusaha untuk menjalani kehidupan namanya kasbul ma'isyah. Padahal harus yakin pada hakikatnya semuanya ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang hidup di dunia ini, jangankan manusia, semua binatang yang melata, Allah Subhanahu wa taala janji, bahkan Allah tunaikan semuanya ada rezekinya. Wa ma min dabatin illa fil ard illa rizquh. Semua yang ada di muka bumi ini sampai binatang yang melata pun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pentingnya satu hal yang perlu kita bawa pulang. Ya. Yang perlu kita camkan. Yang kedua, perkara apa? Tusyriku. La tusyriku, jangan kau ambil. Ya. Jangan kau rampas, jangan kau kalau bukan punya kamu. Kalau memang punya kamu, sampai di mana juga kita punya kita, saudara-saudara. Ini ya, ini yang kadang-kadang ada satu pertanyaan pada diri kita. Bagaimanapun yang kita lakukan, ada apa yang salah? Ada apa yang kurang? Apa yang sudah kita lalui? Apa yang sudah ada yang kadang-kadang kelupaan. Biasanya dosa kita itu kelupaan sama kita. Ya. Tahun sekian kita begini, tahun sekian kita lupa. Ternyata inilah yang menyebabkan, kata Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan matinya hati kita dan tidak dikabulnya doa kita dengan sebab hal-hal yang banyak sebelumnya kita lupakan. Maka di saat sekarang ini diperintahkan untuk banyak istighfar, untuk banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hadis yang perlu kita amalkan, yang perlu kita perhatikan. Saudara kaum muslimin, ya, hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Ya. Sya'ban itu adalah syahrul taubah. Ya. Sya'ban itu adalah syahrul maghfirah. Ya. Di dalam beberapa keterangan diterangkan bahwa Sya'ban ini adalah bulan diberikan kesempatan untuk kita dan bulan diangkatnya amal manusia.
Manusia amalnya diangkat mulai dari Senin dan Kamis. Ya, hari Senin itu yang harian diangkat, hari Kamis diangkat. Kenapa demikian? Karena memang Rasulullah ya lakukan ini. Satu saat sahabat tanya, ya Rasulullah, ayo sumta, kau puasa? Betul. Untuk apa? Karena aku puasa, ya, aku berharap di saat amalku diangkat, aku dalam kebaikan. Bahkan Siti Aisyah menjelaskan bahwa banyak, enggak setiap tahun, banyak Rasulullah puasa sebulan penuh di bulan Sa'ban. Ya. Bahkan banyak Rasulullah juga melaksanakan puasa di bulan Sa'ban enggak penuh. Oleh karena itu, Rasulullah menjelaskan kalau di bulan Sa'ban itu diangkatnya amal tahunan seseorang, Bapak Saudara. Ya. Kita tahu yang kita ini mengikuti tafa'ul ulama. Di dalam hadis itu, di dalam keterangan itu tidak diceritakan kalau malam nisfu Sa'ban datang ke masjid, datang ke musola, bawa air, enggak ada ceritanya. Enggak ada keterangannya. Namun tafa'ul ulama membolehkan datang ke masjid atau musola, kemudian apa? Ulama dalam tafa'ulnya menggambarkan, memberikan satu contoh, lebih baik baca Yasin. Karena apa Yasin dibaca pada waktu itu? Karena orang di sekitar lingkungan kita, kalau kita baca surah Yasin, hampir semuanya hafal. Itu. Jadi kalau kita tahu, jangan kita kadang-kadang ujuk-ujuk, ya malam nisfu Sa'ban datang. Biasa nggak nisfu Sa'ban nggak pernah datang ke masjid. Ironisnya apa? Ironisnya datangnya ba'da sholat maghrib. Datang ke masjid bawa ember. Jrokin tuh ember, bacain Yasin. Selesai dibacain Yasin pada pulang. Bukan sholat maghrib berjamaah. Seyogianya bukan itu yang dilakukan bapak-bapak, saudara-saudara. Ya. Seyogianya karena ini adalah bagian daripada tafa'ul ulama. Ulama rumuskan kalau malam itu adalah malam nisfu Sa'ban, saat diangkatnya amal ibadah kita yang secara tahunan. Maka dibolehkan kita berdoa. Boleh bareng-bareng, silakan mau bareng-bareng. Kita kebanyakan lain, ngumpul tanggal 15 ini udah malamnya kita nggak pedulikan. Salah satu di antara yang namanya la turadud du'a, ya, yaumun min nisfi Sa'ban. Tidak ditolaknya doa adalah pada saat malam nisfu Sa'ban. Sebab ada khamsul layalin la turadud du'a. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa seseorang. Makanya orang tua dulu ngomongnya gampang. Kalau malam takbiran jangan tidur. Maksudnya apa? Takbiran. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma malam takbiran enggak tidur, cuma begadang, capek-capek. Ini yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh kita. Ya. Nih, perlu Bapak Saudara, Sa'ban itu adalah ya syahrun turfa'ul a'mal. Bulan diangkatnya amal manusia yang tahunan. Kapan? Ya, disarahkan tanggal 15. Padahal yang namanya ya tughfaruz dzunub itu bukan hanya tanggal 15. Yang namanya diangkat amal itu mulai hari Senin dan hari Kamis. Maka diterangkan Rasulullah banyak. Ya, tapi tidak semua tahun Rasulullah puasa penuh. Makanya yang belum ini, ya, besok Senin boleh mulai sampai Kamis. Senin, Kamis, boleh berapa kali saja. Jadi tidak kontinu 100 atau 3 sebulan lamanya.
Karena ini adalah syahrun tughfaruz dzunub wa syahrun turfa'ul a'mal. Yang perlu diingat Bapak saudara-saudara, ya, kalau kita nanti malam Jumat berharap tabaruk dari Allah, berdoa berjamaah, ada yang pimpin, membaca surah Yasin, silahkan. Kalau mau bawa air juga silahkan. Asal jangan sampai nanti airnya dibawa pulang, menyebabkan kita jadi murtad dan kita menjadi kafir. Apa sebabnya? Orang nyelteh ngomong, pulang bawa air dari masjid. Ya. Kemudian apa? Ada yang sakit, tuh minum air Yasin tuh, manjur. Kebetulan pada waktu itu penyakitnya sembuh. Nah, apa katanya? Nih gara-gara minum air Yasin sembuh. Hilang dah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan. Sah-sah saja. Boleh. Mau bawa air boleh, mau bawa kopi apalagi. Bapak Saudara, ini yang perlu kita bawa. Yang paling disarankan kita sholat jamaah maghrib. Sholat baca maghrib, bareng-bareng berdoa. Habis bareng-bareng berdoa, sholat isya berjamaah, bermusafahah, silaturahmi. Itu yang paling penting hikmahnya. Jadi jangan cuma kumpul doang, bawa air terus pulang. Ini ada sebagian kelompok, sebagian pendapat, memang ini bisa jadi perkara-perkara yang tidak baik. Kalau kita tidak paham betul maksud tujuan dan awal dasarnya perkara-perkara itu, saudara-saudara. Insya Allah kita akan lakukan semuanya yang terbaik sepanjang ada niatnya. Niatnya tidak lain adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita banyakkan daripada mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejaknya Rasulullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimis sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa للمسلمين أجمعين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا آتنا بالدنيا حسنة wabil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.